Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Aldivian. Dan di video kali ini kita akan membahas manfaat menikah dengan Ningguang. Itu yang mana ini sebenarnya sudah requestan sejak lama sih gitu. Tetapi baru sempat saya upload hari ini, baru sempat saya buat gitu. Jadi langsung saja, inilah dia manfaat menikah dengan Ningguang. Manfaat yang pertama bila kalian menikah dengan Ningguang adalah bahwa Ningguang ini bisa mengelola keuangan dengan baik. Kenapa bisa seperti itu? Karena Ningguang ini seorang pedagang gitu kan. Kalau di ceritanya Genshin Impact ini, ya seorang pedagang yang akhirnya jadi seorang pengusaha sukses gitu kan, dan punya rumah terbang dan lain-lain gitu. Jadi kalau kalian menikah dengan Ningguang, kalian tidak perlu khawatir bahwa harta kalian ini akan dibuat untuk foya-foya yang tidak-tidak gitu, atau untuk sesuatu yang ya bisa menghabiskan harta kalian lah dan merugikan bisnis kalian gitu. Justru kalau kalian punya bisnis, ya gabung aja sama Ningguang gitu kan, karena memang dia juga pandai mengelola keuangan gitu. Dan ini sangat penting juga begitu, karena banyak sekali ternyata laki-laki yang karirnya hancur karena salah memilih wanita. Jadi dia itu memilih wanita yang cuma bisa ngabisin duit gitu, tetapi nggak bisa cari duit. Kan ya sebel juga yang seperti itu begitu ya. Nah, kalau kalian menikah dengan Ningguang yang seperti ini, mungkin saja tidak akan terjadi gitu, karena memang Ningguang ini pandai dalam mengelola keuangan, dan apalagi kan umurnya juga panjang gitu ya. Jadi ya nggak akan dihambur-hamburkan lah itu uang gitu. Kemudian manfaat yang kedua ini baru saja kita sebut, umurnya panjang. Ya kalau misalkan kalian tahu di cerita Genshin Impact ini, itu kan ada banyak sekali ya makhluk-makhluk mitologi dari mana itu, dari kota Liyue gitu kan. Bukan kotanya sih, tetapi lebih ke barat daya dari kota Liyue. Barat daya atau barat laut ya, barat laut lah ya, kira-kira seperti itulah. Barat lautnya kota Liyue itu kan banyak sekali makhluk-makhluk mitologi yang menjadi makhluk mitologi dari masyarakat sana gitu ya, dianggapnya dewa dan lain sebagainya. Nah, Ningguang ini mendapatkan umur panjang gitu dari dewa-dewa yang ada di mitologi Liyue itu tadi begitu. Sehingga ya kalau kalian menikah dengan Ningguang, kalian nggak perlu khawatir kalau dia ini akan menua. Beda misalkan dengan Keqing yang pernah kita bahas di video sebelumnya ini. Dia ini bisa awet muda bukan karena berkah dari para dewa, nah tapi karena memang bisa melampaui atau bisa bergerak secepat cahaya gitu. Apalagi kalau kita pencet skillnya gitu ya, kita gunakan skillnya, itu udah terasa sekali bahwa dia bisa bergerak lebih cepat dari cahaya. Tapi Ningguang ini tidak, karena dia bisa awet muda karena berkat dari para dewa gitu. Itu adalah manfaat yang kedua. Jadi manfaat yang kedua itu awet muda ya, dia bisa tetap menjaga penampilannya seperti itu dalam usia, dalam rentang waktu yang sangat lama gitu, ratusan atau ribuan tahun lah kalau di dalam gamenya ini ya, pokoknya sekitar segitu. Nah, kemudian manfaat yang ketiga itu adalah karena Ningguang ini dekat dengan para dewa gitu, dan ini cukup membantu kalau misalkan kalian ada kesulitan gitu kan. Kalian bisa minta tolong dewa ini, dewa itu, dewa anu gitu, dan gak usah pakai pengorbanan gitu. Kan pernah itu di misi apa gitu, karakter kita dengan Paimon ini disuruh untuk membuat makanan yang akhirnya nanti ditaruh di atas meja
itu kan di daerah mana gitu saya lupa, tapi tetap di game ini kok, masih tetap di game Genshin Impact ini kok ya, yang akhirnya nanti dibuat persembahan gitu kan. Kok repot sekali sih ya, hampir-hampir mirip dengan di dunia nyata gitu. Jadi kalau mau berdoa sama dewa gitu ya, untuk kepercayaan tertentu loh ya, bukan semuanya itu misalkan harus ada tumbalnya gitu, harus ada sesajennya dan lain sebagainya. Nah tapi kalau misalkan sudah kenal, sudah akrab gitu ya, nggak usah begitulah, nggak usah serepot itu gitu. Kalian tinggal bilang aja butuh apa gitu, nanti dewa akan bantu begitu. Itu adalah manfaat yang ketiga, jadi manfaatnya dekat dengan para dewa. Sekarang kita lanjut ke manfaat terakhir atau manfaat keempat, yaitu kalian bisa terbang ke manapun dengan rumah kalian itu. Dan ini sangat bermanfaat begitu, karena ketika kalian misalkan di daerah tertentu ada bencana gitu ya, kan nggak usah fungsi yang aneh-aneh begitu, misalkan bawa perabotan, bawa apa yang berat-berat gitu, nggak usah. Kalian tinggal minta Ningguang untuk menerbangkan rumah ke daerah yang aman gitu, karena rumahnya bisa terbang jadi aman, nggak ada banjir, nggak bisa kena gempa gitu, karena gempa kan kekuatannya dia di darat gitu ya, sedangkan kalau kalian terbang ya nggak berefek apa-apa gitu. Itulah manfaat yang keempat. Jadi ya itulah dia beberapa manfaat yang bisa kalian dapatkan jika menikah dengan Ningguang itu ya. Maaf kalau misalkan ada salah-salah kata gitu, dan maaf kalau misalkan videonya jarang upload gitu, karena memang saya sedang dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.